Pagi itu, Carmilla membuka mata dengan senyum hangat. Matahari perlahan menembus tirai tipis, menyinari kamar yang dipenuhi aroma wangi bunga mawar merah segar. Meja samping tempat tidurnya dihiasi vas kecil berisi mawar yang tampak seperti sengaja dipilih untuk menandai hari istimewa ini. Aroma kopi yang baru diseduh menyeruak dari dapur, membuat hidungnya geli dengan kenikmatan sederhana yang begitu hangat. Di ujung kamar, balon warna-warni melayang pelan, seakan menari mengikuti alunan musik pagi yang tak terdengar. Di atas pintu, spanduk bertuliskan Happy 30th Birthday My Love tergantung rapi. Huruf-hurufnya berkilau saat diterpa cahaya matahari. Carmilla menahan senyum dan decak kagum. Rasanya seperti berada di dunia yang hanya dibuat untuknya. Yuda, suaminya, berdiri di pintu kamar sambil membawa nampan sarapan. Ia tampak santai namun penuh perhatian. Di atas nampan, roti panggang hangat, telur mata sapi berbentuk hati yang sempurna, segelas jus jeruk segar, dan sebuket mawar merah kecil yang harum menyala. Setiap detailnya dibuat dengan sempurna. Mata Carmilla berbinar, hatinya berdebar, dan ia menahan rasa haru yang mendesak keluar. Selamat ulang tahun, istriku, ucap Yuda lembut sambil mengecup kening Carmilla. Suaranya hangat, membuat Carmilla merasa bahwa dunia berhenti sejenak hanya untuknya. Senyum Yuda begitu tulus, begitu penuh kasih sayang, hingga Carmilla merasa hari itu adalah hari paling sempurna dalam hidupnya. Carmilla duduk di tepi tempat tidur, memandangi setiap detail yang tersaji. Ia melihat balon-balon berwarna cerah, wangi mawar yang menenangkan, dan cahaya pagi yang menembus jendela. Semua terasa seperti mimpi yang menjadi nyata. Rasa syukur menyelimuti hatinya. Ia tersadar bahwa hari ini bukan sekadar ulang tahun, tapi perayaan perjalanan hidupnya yang telah melewati suka dan duka, dan kini sampai di usia 30 dengan rasa bahagia yang sulit digambarkan. Yuda menaruh nampan sarapan di meja dekat tempat tidur dan duduk di sampingnya. Ia meraih tangan Carmilla, menatap matanya, dan berkata, "Aku ingin hari ini sempurna untukmu. Aku ingin kau merasa dicintai, dihargai, dan bahagia." Senyum Carmilla melebar, air matanya hampir jatuh. Ia merasa begitu beruntung memiliki suami yang tampak selalu memikirkan kebahagiaannya. Namun di balik semua kemesraan itu, ada sesuatu yang Carmilla tidak sadari. Ada rencana yang tersembunyi di balik perhatian dan kelembutan Yuda. Sesuatu yang akan mengubah hari paling bahagianya menjadi pengalaman yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saat Carmilla mengangkat gelas jus jeruk dan menyesapnya perlahan, hatinya masih penuh damai. Namun di sudut lain, udara pagi seakan membawa bisikan rahasia yang tak terlihat. Carmilla menatap Yuda dengan penuh cinta dan rasa penasaran. Ia ingin menanyakan tentang hadiah spesial yang mungkin telah disiapkan Yuda, tapi ia menahan diri, membiarkan kejutan itu datang. Hari itu berjalan perlahan, penuh senyum, tawa, dan perhatian kecil yang membuat Carmilla merasa seperti ratu. Ia bahkan sempat berpikir bahwa Allah telah memberinya hari paling indah dalam hidupnya. Sementara itu, Yuda tersenyum tipis, menahan sesuatu yang tak bisa dibaca Carmilla. Ia tampak begitu hangat, begitu sempurna, seolah dunia dan waktu hanya berhenti untuk menyaksikan cinta mereka. Carmilla tidak tahu bahwa setiap gerakan, setiap perhatian, sudah dirancang dengan sangat rapi. Dan hari yang ia kira sempurna ini, akan segera berubah menjadi sesuatu yang sama sekali tak ia duga. Matahari terus naik, menyinari kamar yang penuh warna dan wangi, namun di balik cahaya itu, bayangan ketegangan perlahan mengintai. Hari ulang tahun yang terlalu indah itu baru saja dimulai, dan tidak ada yang tahu bagaimana akhir dari kebahagiaan yang tampak sempurna ini. Seusai sarapan, Carmilla masih duduk di ruang tamu, menikmati aroma kopi yang tersisa dan sinar matahari yang hangat. Yuda muncul kembali, kali ini membawa handuk hangat dan minyak pijat. Ia duduk di belakang Carmilla, mulai memijat pundaknya dengan lembut. Setiap tekanan dan gerakan terasa begitu menenangkan, seolah semua lelahnya lenyap dalam sekejap. Carmilla menutup mata, membiarkan diri hanyut dalam kenyamanan yang ia kira murni cinta suaminya. Setelah pijatan, mereka menonton film favorit Carmilla di ruang keluarga. Yuda duduk di sampingnya, sesekali menyelipkan tangan ke tangannya. Ia tertawa di saat yang tepat, memberikan komentar yang membuat Carmilla merasa begitu dimengerti. Setiap detik terasa seperti perhatian yang tulus, dan Carmilla tidak bisa menahan senyum yang tak lepas dari wajahnya. Ia merasa seperti ratu, dikelilingi oleh suami yang selalu memanjakannya. Menjelang siang, Yuda masuk ke dapur.
Aroma bawang dan rempah segera memenuhi rumah. Carmilla mengikuti dari kejauhan, melihat suaminya memasak dengan tekun, bahkan sesekali menoleh dan melemparkan senyum yang seakan berkata, "Ini semua untukmu." Makanan siap disajikan dengan cantik, setiap piring rapi dan indah. Carmilla mengagumi ketulusan yang tampak begitu nyata. Ia menatap Yuda dan bergumam dalam hati, "Inilah hadiah terbaik. Seorang suami yang penuh cinta, yang memikirkan setiap detil, yang rela melakukan apa saja untuk membuatku bahagia." Namun di balik semua perhatian itu, Carmilla tidak tahu bahwa setiap gerakan, setiap senyum, dan setiap kejutan telah direncanakan dengan cermat. Semuanya hanyalah panggung sandiwara, dan dirinya adalah penonton utama dari permainan yang akan segera terungkap. Menjelang malam, langit mulai gelap, namun udara hangat dan lembut masih menyelimuti halaman belakang rumah. Carmilla terkejut saat melihat taman yang biasanya sederhana kini berubah menjadi panggung romantis yang memukau. Lampu-lampu kecil bergantung di antara pepohonan, berkelap-kelip seperti bintang jatuh yang menari di angin sepoi. Meja makan dihiasi bunga mawar merah dan lilin-lilin kecil yang berkelip lembut, menciptakan suasana hangat dan intim yang membuat dada Carmilla berdebar. Yuda menggandeng tangannya, menuntunnya ke meja yang sudah ditata dengan sempurna. Suara angin berdesir di antara daun-daun, seolah menambah kesakralan momen ini. Setiap detail, dari aroma bunga hingga letak lilin, membuat Carmilla merasa bahwa semua ini adalah manifestasi cinta sejati yang selama ini ia impikan. Ia tersenyum, hatinya dipenuhi rasa syukur, dan pikiran serta perasaannya hanyut dalam keindahan malam itu. Setelah makan malam yang penuh canda dan tawa ringan, Yuda berdiri dan membawa kue ulang tahun yang cantik. Lilin-lilin menyala, dan aroma manis dari kue memenuhi udara. Carmilla meniup lilin dengan harapan dan doa, merasa begitu diberkati. Senyumnya tak bisa disembunyikan. Hatinya hangat oleh perhatian dan cinta yang ia kira tulus. Kemudian Yuda menyerahkan sebuah kotak bludru merah. "Hadiah utamamu," katanya dengan suara yang terdengar lembut dan hangat. Hati Carmilla berdebar lebih kencang. Ia menerima kotak itu dengan kedua tangan, merasakan tekstur bludru yang halus di telapak tangannya. Perlahan-lahan, ia membuka kotak itu, membayangkan perhiasan indah yang selama ini ia impikan sebagai kejutan ulang tahunnya. Namun, yang ia temukan bukan kilau emas atau berlian. Mata Carmilla menangkap selembar kertas yang rapi tergulung di dalam kotak. Ketika ia membaca, jantungnya seperti berhenti sejenak. Sebuah surat cerai menatapnya dingin dari kertas itu. Yuda menatapnya dengan mata yang sama dinginnya. "Aku ingin berpisah," katanya pelan namun tajam. "Ada wanita lain dalam hidupku, Anissa." Kata-kata itu menghantam Carmilla seperti petir di malam yang damai. Dunia yang ia pikir sempurna, runtuh seketika. Carmilla memandang Yuda dengan mata yang membesar, napasnya tersengal. Suasana taman yang hangat dan indah kini berubah menjadi panggung kebohongan dan pengkhianatan. Setiap lampu yang berkelap-kelip, setiap bunga mawar yang harum, semua terasa seperti penghinaan. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Semua cinta yang ia rasa tulus, semua perhatian yang membuatnya bahagia sepanjang hari, kini tampak sebagai sandiwara yang menyakitkan. Suara angin malam yang sejuk ini terdengar menakutkan, menambah dingin di hati Carmilla. Tangannya gemetar, dan matanya berkaca-kaca. Malam yang seharusnya menjadi perayaan kini berubah menjadi awal dari kepedihan yang tak terduga. Hati yang sebelumnya penuh kehangatan kini diliputi luka yang dalam. Carmilla menyadari, dalam sekejap, bahwa ia harus menemukan kekuatan untuk menghadapi kenyataan ini. Semua yang ia cintai, semua yang ia percayai, telah dikhianati oleh orang yang paling dekat dengannya. Malam itu, di bawah lampu yang berkelip dan bunga-bunga yang indah, dunia Carmilla retak, dan sebuah babak baru yang penuh badai telah dimulai. Carmilla terdiam di taman yang masih dipenuhi cahaya lampu dan aroma bunga mawar. Dunia di sekitarnya terasa hampa, seperti berputar lambat, sementara hatinya hancur berkeping-keping. Semua pengorbanan, semua cinta yang telah ia curahkan selama bertahun-tahun, lenyap begitu saja dalam satu malam yang seharusnya menjadi perayaan kebahagiaan. Yuda berdiri di depannya dengan wajah dingin. Suaranya tenang namun menusuk hati. "Ini tanda kedewasaanmu di usia 30. Belajarlah menerima," katanya seolah menyatakan bahwa penderitaan Carmilla adalah sesuatu yang wajar dan harus ditelan. Kata-kata itu seperti pisau yang menembus hatinya. Air mata mengalir di pipinya.
Namun di balik setiap tetes, muncul bara api yang perlahan membakar rasa sakitnya. Carmilla tersadar, semua yang ia miliki, karir yang gemilang, rumah, aset, dan keberhasilan lainnya, adalah hasil kerja kerasnya sendiri, bukan karena Yuda. Ia tidak akan membiarkan pengkhianatan itu menghancurkannya, dan ia menolak memberikan kepuasan pada Yuda dengan melihatnya hancur. Dengan napas tenang dan langkah mantap, Carmilla mengeluarkan teleponnya dan menghubungi pengacara pribadinya, Pak Hendra. Ia menjelaskan semuanya dengan suara yang terkendali, tanpa setitik emosi yang memuncak. Protokol bumi hangus, kata Pak Hendra di ujung telepon, akan segera dijalankan. Dalam hitungan menit, semua aset Carmilla dikunci, rekening dan saham diblokir, akses Yuda ke rumah dan properti resmi dicabut. Tidak ada lagi yang bisa Yuda lakukan. Ia resmi tidak memiliki kuasa atas apapun. Perasaan puas dan bangga muncul di hati Carmilla, bukan karena balas dendam semata, tetapi karena ia berhasil mengambil kendali penuh atas hidupnya sendiri. Malam itu, di tengah cahaya lampu taman dan aroma bunga yang sebelumnya romantis kini terasa pahit, Carmilla berdiri tegak. Air mata telah kering, digantikan oleh tekad dan keberanian. Bara api di hatinya tidak lagi membakar karena luka, tetapi karena kesadaran akan kekuatan yang dimilikinya. Malam ulang tahunnya yang retak kini menjadi awal dari kebangkitan seorang wanita yang tak bisa lagi dipermainkan. Yuda tidak percaya saat melihat kenyataan di depan matanya. Rumah yang selama ini ia anggap miliknya, saham yang ia kira bisa ia kendalikan, rekening yang selalu ia gunakan tanpa batas, semuanya resmi atas nama Carmilla. Semua sesuai perjanjian pranikah yang dulu ia anggap sepele. Seketika, dunia yang selama ini ia bangun dengan tipu daya dan sandiwara runtuh di hadapannya. Ia mencoba membantah, menuntut, merayu, bahkan memaksa. Tapi semua usaha berakhir sia-sia. Tim hukum Carmilla, lengkap dengan petugas keamanan, hadir tanpa ampun. Tanpa basa-basi, mereka memerintahkan Yuda keluar dari rumah. Ia hanya boleh membawa satu koper kecil berisi pakaian. Dari seorang pria mapan yang tampak berkuasa, ia jatuh seketika menjadi sosok yang tak berdaya. Malam itu, Yuda duduk di lobi ATM, memandangi layar ponselnya yang kosong dan rekening bank yang telah dibekukan. Dingin dan lapar menggigit tubuhnya, tapi rasa malu lebih tajam daripada dingin yang menembus jas tipisnya. Ia menyadari, dalam sekejap, bahwa gaya hidup mewahnya selama ini hanyalah ilusi yang rapuh. Di tengah keputusasaan itu, Yuda menemukan satu harapan terakhir. Namanya adalah Anissa, wanita yang selama ini menjadi alasan pengkhianatannya. Dengan tangan gemetar, ia membuka video call, mencoba menyusun kebohongan yang rapi. Suaranya terdengar tenang, meski hatinya berdebar. Aku sudah tinggalkan Carmilla, sebentar lagi dapat separuh harta, ujarnya seolah menyampaikan kenyataan. Anissa percaya. Ia bahkan mengirim sejumlah uang dengan alasan investasi masa depan. Untuk Yuda, itu seperti napas terakhir dalam kehidupan yang masih bisa ia kendalikan. Ia menarik napas panjang, sedikit lega, menganggap hidupnya kembali berada di jalur yang aman. Namun, lega itu hanyalah sesaat, karena kenyataan di balik kebohongan mulai menunggu untuk mengoyak semua rencana yang ia bangun. Malam semakin larut, dan Yuda duduk di kursi sempit hotel murah yang ia sewa dengan uang Anissa. Di luar, hujan mulai turun tipis, menyapu jalanan sepi. Ia menatap jendela dengan mata kosong, berusaha menenangkan diri. Namun, bayangan Carmilla yang kuat, yang tegar menghadapi pengkhianatannya, terus menghantui pikirannya. Ia mulai merasakan bahwa tipu daya yang selama ini ia gunakan untuk mengendalikan orang lain, kini berbalik menghancurkan dirinya sendiri. Di sisi lain, Yuda masih merencanakan langkah berikutnya. Ia mencoba menyusun strategi, berimajinasi tentang cara membalikan keadaan dan merebut kembali sebagian aset. Tapi setiap langkah terasa rapuh, karena Carmilla telah memastikan dirinya tidak memiliki jalan kembali. Dari pria yang pernah tampak menguasai segalanya, Yuda kini terhempas, jatuh ke titik paling rendah dalam hidupnya, dengan satu-satunya harapan tergantung pada kebohongan yang rapuh terhadap Anissa. Malam itu panjang, dingin, dan penuh kecemasan. Dari seorang manipulator yang percaya diri, Yuda berubah menjadi pria yang putus asa, bergantung pada tipu muslihat terakhirnya. Namun di balik layar video call, Carmilla tidak terlihat, dan itu berarti rencana balas dendamnya akan segera mulai. Hari-hari berlalu,
dan Yuda mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan baru yang masih tampak mewah di permukaan. Uang Anissa membuatnya bisa menyewa hotel nyaman, membeli pakaian baru, dan tampak seperti hidup normal bagi orang luar. Namun di balik semua itu, tekanan terus menghantui pikirannya. Anissa mulai meminta bukti aset, dokumen, dan laporan keuangan yang seharusnya membuktikan kekayaan Yuda. Bohong demi bohong dilemparkan dengan rapi. Setiap cerita dibuat untuk menutupi kenyataan pahit yang ia alami. Namun semakin lama, keretakan mulai terlihat. Anissa mulai curiga, merasakan ketidakselarasan antara janji dan kenyataan. Rasa penasaran dan amarahnya tumbuh, seperti bara api yang siap membakar semua rencana Yuda. Sari, sahabat dekat Anissa, tidak tinggal diam. Ia mulai menyelidiki kebenaran di balik cerita Yuda. Dalam hitungan hari, semuanya terbongkar. Yuda ternyata tidak memiliki apapun. Rumah, aset, rekening, semua telah diambil alih Carmila. Bahkan ia sudah diusir dari rumah yang dulu ia anggap sebagai wilayah kekuasaannya. Marah dan merasa dikhianati, Anissa menghubungi Yuda lewat telepon. Suaranya terdengar keras, penuh kemarahan dan kecewa. "Kau pembohong, pecundang." Kata-kata itu menembus telinga Yuda seperti panah, menancap di hatinya. Tidak ada ruang untuk membela diri, tidak ada peluang untuk merayu atau memutarbalikkan situasi. Dalam sekejap, hubungan mereka hancur. Anissa memblokir semua kontak Yuda, meninggalkannya sendirian, miskin, dan tak berharga. Dunia yang selama ini ia bangun dengan tipu daya dan manipulasi runtuh total. Semua harapan yang ia letakkan pada Anissa lenyap, meninggalkannya dalam kesepian yang pahit. Yuda duduk di kursi hotel yang sempit, menyadari bahwa semua langkah yang ia rencanakan untuk menguasai hidup orang lain kini berbalik menghancurkan dirinya sendiri. Dari seorang pria yang penuh percaya diri, ia kini hanyalah bayangan dari kegagalan, terperangkap dalam penyesalan dan kehampaan yang tak bisa diperbaiki. Setelah pengkhianatan Yuda terungkap, Carmila perlahan-lahan bangkit. Ia mulai merenovasi rumahnya, membersihkan setiap jejak masa lalu yang menyakitkan, dan menata hidup dengan tekad yang baru. Energi yang dulunya tersedot oleh cinta dan pengorbanan yang sia-sia kini diarahkan ke bisnisnya. Setiap langkah diambil dengan penuh kesadaran, setiap keputusan diambil dengan ketegasan yang sebelumnya tak ia sadari. Hidup Carmila semakin cerah. Ia memenangkan proyek internasional yang membawanya ke panggung bisnis dunia, menerima penghargaan bergengsi, dan menemukan kebahagiaan sejati bersama orang-orang yang benar-benar mencintainya. Senyum Carmila kini tidak lagi tergantung pada seseorang yang mengkhianatinya, tetapi lahir dari kekuatan dan pencapaian sendiri. Ia merasa bebas, kuat, dan tak tergoyahkan. Sementara itu, Yuda terperosok semakin dalam. Dari hotel mewah ia pindah ke kos-kosan sempit, dari gaya hidup nyaman menjadi makan sekali sehari. Dari seorang pengusaha yang pura-pura sukses, kini ia bekerja sebagai kuli bangunan. Setiap langkahnya dihantui bayangan Carmila, wanita yang dulu ia sia-siakan dan yang kini bersinar tanpa dirinya. Malam-malamnya diisi penyesalan, dan setiap bayangan kesuksesan Carmila terasa seperti cermin dari kehancurannya sendiri. Puncaknya datang ketika Yuda nekat menghadang mobil Carmila di jalan utama. Ia meratap di depan umum, mencoba memohon pengampunan, mencoba menegaskan bahwa ia menyesal. Namun Carmila tetap dingin. "Kau bukan menyesal karena kehilangan aku," ucapnya tenang. "Kau menyesal karena kehilangan kenyamanan." Kata-kata itu menembus hati Yuda lebih tajam daripada apapun yang ia bayangkan. Dengan penuh hina, Carmila melempar beberapa lembar uang ke tanah. "Pesangon terakhir," katanya sambil menatap wajah pria yang dulu ia cintai. Lalu ia menutup pintu mobil dan pergi, meninggalkan Yuda di tengah kehancurannya sendiri. Di kaca spion, Carmila melihat sosok dirinya yang baru, kuat, mandiri, dan bebas. Ia tersenyum tipis, sadar bahwa hidupnya kini sepenuhnya miliknya. Sedangkan Yuda, ia lenyap, bukan hanya dari hidup Carmila, tapi juga dari nilai sebagai manusia yang pernah ia anggap tak tergantikan. Dunia mereka berjalan di dua jalan yang berlawanan, dan akhirnya, kebenaran dan ketegasan menang, meninggalkan pengkhianat dalam kehampaan yang pantas ia terima.